saya Aisyah Mauliananda dengan NIM 2150502440002. Di video kali ini saya akan menjelaskan bambu sebagai material konstruksi. Bambu adalah material ringan yang berongga. Rongga tengah pada bambu merupakan ciri khas kekuatan bambu dan berfungsi sebagai bracer. Bracer dapat memperkuat bambu dan membuat elemen yang biasa digunakan sebagai struktur menjadi lebih ringan dan tidak kaku. Bambu juga memiliki karakter elastis dan tidak mudah pecah, sehingga struktur bambu menjadi lebih dapat diandalkan. Bambu banyak digunakan untuk konstruksi bangunan, mebel dan furnitur, flooring, serta berbagai produk substitusi kayu lainnya. Meskipun secara struktural bambu dapat digunakan sebagai substitusi kayu, namun bambu memiliki keawetan lebih rendah dibandingkan dengan kayu. Adapun pemakaian bambu sebagai bahan bangunan. Pertama, sebagai backing atau perkuatan dalam proses pencetakan struktur beton bertulang sesuai dengan bentuk dan ukurannya. Kedua, sebagai tiang atau kolom rumah. Untuk rumah bambu, sebaiknya dipilih jenis yang cukup kuat dan umurnya tua sehingga struktur kolom rumah bisa kuat dan tahan lama. Tiga, sebagai dinding rumah yang disebut juga dengan istilah gedek. Bentuknya berupa anyaman kulit atau daging bambu yang sudah diiris dan dihaluskan. Keempat, pada lantai bangunan dengan cara membelah bambu atau secara utuh ditata sehingga membentuk lantai yang kuat. 5. Struktur rangka atap seperti dalam pembuatan kuda-kuda bambu, tank bambu, usuk bambu, dan bagian lainnya sehingga membentuk struktur atap yang kokoh. 6. Sebagai furnitur seperti kursi atau meja bambu. 7. Sebagai tiang yang ditancapkan agar tanaman di halaman rumah dapat berdiri tegak. 8. Sebagai pagar rumah dengan cara membelah bambu, kemudian disambungkan menggunakan alat sambung paku. 9. Sebagai pintu rumah. 10. Untuk plafon dijadikan sebagai rangka sekaligus penutup langit-langit menggunakan lembaran anyaman bambu. Berikut jenis-jenis bambu yang digunakan sebagai material bangunan. Pertama, bambu wulung. Jenis bambu ini dapat tumbuh pada dataran yang tinggi maupun dataran rendah. Untuk itu, bambu wulung bertumbuh secara liar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup cepat. Bambu ini biasanya digunakan untuk membuat anyaman hingga sebagai pagar dan tiang rusuk bangunan karena mudah untuk ditekuk dan tidak mudah patah. Kedua, bambu petung memiliki ciri khas yang akan berubah warna ketika tua dari hijau ke kuning. Bambu jenis ini cenderung memiliki diameter yang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis bambu lainnya. Sifatnya yang mudah ditekuk menjadikan bambu ini cocok jika dijadikan tiang pancang untuk pemasangan pengecoran, pondasi hingga tiang untuk rumah tradisional. Ketiga, bambu kuning. Sesuai namanya, bambu ini memiliki warna kuning yang cerah jika dibandingkan dengan bambu jenis lainnya. Karena warnanya yang unik dan cenderung mencolok, bambu ini lebih sering digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki estetika yang indah. Namun kekuatannya tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan bambu jenis lain untuk digunakan sebagai material bangunan. Bambu memiliki kelebihan sebagai berikut. Pertama, harga yang relatif murah. Harga rata-rata pada bambu sekitar 10.000 hingga 50.000 tergantung pada jenis dan karakteristik bambu tersebut. Kedua, bobot yang ringan. Memiliki rongga pada bagian dalam menjadikan bambu sebagai salah satu material dengan bobot yang paling ringan. Ketiga, memiliki sifat yang elastis karena strukturnya yang sangat lentur. Keempat, ramah lingkungan. Pada kenyataannya, tanaman bambu sangat mudah sekali untuk tumbuh. Untuk itu, kita tidak perlu khawatir bahwa material konstruksi ini akan merusak lingkungan. Kelima, setara dengan baja. Bambu yang telah diawetkan terlebih dahulu memiliki tingkat kuat tarik yang setara dengan baja. Keenam, memiliki tampilan yang alami. Merupakan bahan material dari alam membuat penggunaan bambu pada bangunan akan terlihat natural. Namun, di sisi lain, bambu juga memiliki kekurangan. Pertama, karakteristik yang beragam, sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam pemilihan jenis bambu. Kedua, pengolahan yang cukup rumit dibandingkan material bangunan lainnya. Ketiga, memiliki detail sambungan yang rumit, sehingga memerlukan pengetahuan yang dalam agar penyambungan bambu tepat dan kuat. Keempat, rentan diserang rayap. Pemakaian bambu yang masih cukup muda akan lebih rentan untuk diserang rayap. Untuk itu, penting mengoleskan cairan anti rayap secara berkala. Berikut video-video contoh kerusakan pada konstruksi bambu.
Faktor kerusakan atau ketidakawetan pada konstruksi bambu tersebut adalah karena faktor non-biologis maupun biologis. Faktor non-biologis penyebab kerusakan bambu antara lain pecah dan retak, cuaca, serta api, sementara faktor biologis penyebab kerusakan bambu disebabkan karena serangan mikroorganisme seperti rayap dan kumbang bubuk. Keawetan alami bambu tergantung pada jenis, kondisi lingkungan, dan tipe penggunaan. Tanpa pengawetan, bambu hanya mampu bertahan 4-5 tahun pada pemakaian dalam ruangan, sementara pada pemakaian di luar ruangan dan ada kontak langsung dengan tanah, bambu dapat mengalami kerusakan kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, perlu adanya cara perawatan untuk konstruksi bambu agar tetap awet, yaitu dengan cara menjaga bambu tetap kering, serta memberikan lapisan pelindung cat coating. Dapat berupa bahan alami seperti resin atau dengan polesan produk bermerek yang banyak dijual di toko bangunan, seperti vernis propan, impra, dan produk sejenisnya. Untuk komponen bambu luar ruangan, coating harus dilakukan lebih sering dan rutin untuk menjaga agar bambu terlindung dari resapan air dan cahaya matahari yang dapat menyebabkan retak dan pecah. Dianjurkan sedikitnya 1 tahun sekali untuk memberikan coating khusus untuk outdoor pada produk bambu luar ruangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.